Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam minggu. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 92. Dan lagi-lagi aku nggak bosan ngingetin kalau kita lagi ada program Instagram Live Marathon. So, buat kamu yang lagi di jalan habis sholat taraweh, atau mungkin habis jalan-jalan malam minggu, atau yang baru keluar bahkan, atau yang masih kerja, tetap semangat karena besok tinggal hari libur kita. Senin akan kita lanjut bekerja dan kembali ke aktivitas kita. Baiklah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Niko Ferdian. Kita akan bahas soal yang lagi rame juga nih, soal mah gitu ya. Jadi kalau kamu merasakan nyeri perut yang gak kunjung usai atau gak kunjung sembuh, mungkin itu pertanda kalau kamu kena mah kronis. Nah, kita akan bahas nanti mah kronis itu apa sih. Oke ya. Oke, bentar wait, aku coba ini. Ya, oke, hai Kalia. Ini Kalia, penonton setia Dikdok nih. Aku tulisin dulu judulnya ya. Ini Kak judulnya Kak. Jadi Kalia boleh nanya-nanya kalau Kalia punya masalah soal nyeri perut. Nah, udah nggak sabar. Aku undang langsung Dokter Niko deh kalau gitu. Ditunggu dulu ya guys. Oke. Oke, hai Kak Pambu. Aku udah undang Dokter Niko nih. Kita akan ngobrol sama Dokter Niko. By the way, untuk live hari ini masih disiarkan langsung dari Jogja ya. Jadi buat teman-teman yang Jogja, apa kabarnya? Aku 3 hari ini udah keliling-keliling, icip-icip makanan, semuanya udah aku cobain. Jadi aku udah puas banget dan saatnya untuk pulang kalau gitu. Ini kita masih nunggu Dokter Niko. Sambil nunggu Dokter Niko, kalian boleh share Instagram live malam hari ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang nonton live kita malam hari ini. Oke, halo dok malam. Hai Ivo, suaranya oke nggak sih? Oke, bentar. Aku tes dulu nih ketinggian nih kamera aku nih. Bentar ya, aku tes gini deh. Malah makin tinggi nih. Oke, gini. Oke, ini udah oke. Oke, Dokter Nika selamat malam. Selamat malam Ivo. Oh, ini tadi teman-teman kemungkinan ini sinyalnya nanti kalau ada apa-apa kasih tahu ya ke kita karena kita nggak tahu kalau terdengar atau enggak. Oke deh. Welcome to Dikdok, Dokter Niko Ferdian. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Dokter Niko baik banget masih mau sempatin ini waktunya yang saya tahu sibuk banget. Nah, tadi tuh banyak yang DM dok sebelum kita kenalan nih. Karena banyak yang kepoin profilnya dokter. Mereka tanya ini, Dokter Niko di mana sih kok kayaknya seru banget kegiatannya. Nah, ini saatnya Dokter Niko kenalan nih. Dokter Niko tuh sebenarnya di mana sih kok kayaknya seru banget kalau kita lihat di profil-profilnya. Bahkan foto posternya itu menarik banget nih kayak si petualang. Boleh dokter silakan. Halo yang belum kenal, saya Dr. Niko. Sekarang lagi di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan. Aslinya Padang, gitu aja. Dah gitu aja. Berarti oh lagi di Kalimantan Tengah. Iya, lagi di Kalimantan Tengah. Itu Palangkaraya ya, Dok? Apa sih? Iya, Palangkaraya. Ininya Palangkaraya. Ibu Palangkaraya. kotanya ya, benar ya. Iya. Wah, pantes. Tuh terjawab ya, teman-teman. Dikepoin tuh profilnya Dokter Niko tadi. Kayak, kok ini beda banget nih Dokter Niko kali ini nih. Oke. Dokter Niko, malam hari ini kita masih dalam Instagram Live Marathon. Jadi, terima kasih. Dokter juga sebelumnya udah sering banget bantuin Dikdok. Udah rajin banget kasih edukasi melalui sosial media. Dan kalian juga bisa kepoin Dokter Niko nih. Di profilnya dia aktif banget kasih edukasi dari Instagram Reels gitu dan lain-lainnya. Oke. Dok, kita tuh lagi ngobrolin nyeri perut yang tak kunjung sembuh gitu. Tapi pertanyaannya itu lebih ke nyeri perut itu kayaknya semuanya pernah ya. Saya pun termasuk orang yang paling sering ngerasa nyeri perut. Cuman pertanyaan sekarang apakah itu tanda kemah kronis? Nah, sebelum kita bahas lebih detail lagi, mungkin dokter sebagai apa ya profesional gitu di kesehatan, sebenarnya mah itu dalam kesehatan apa sih? Adakah namanya? Emang namanya mah atau ada nama lainnya, Dok? Hmm. Jadi sebenarnya kalau di istilah medis itu kalau kita cari di Dorlan gitu ya, buku apa namanya, kamus besar kedokteran, Hmm, itu nggak iya. ada mah itu gitu. Oh, Cuman kalau nggak kita ada. nggak ada. Cuman kalau kita merujuk ke KBBI mah itu sih kalau aku cari-cari itu apa, lambung ya istilahnya gitu. Jadi emang Oh, nggak ada mah, itu nggak ada sih sebenarnya gitu.
Oke. Jadi nyeri perut itu kalau dalam bahasa medis apa dong, Dok? Lebih ke apa gitu disebutnya? Kita kan kalau ngomongin nyeri perut itu kan sebenarnya luas gitu ya. Betul, iya. Beberapa orang kan bilangnya itu rasa tidak nyaman ya di perut. Iya, Ya, setuju. jadi kalau kita tanya-tanya tuh sama teman-teman nih di sini ya, halo semua ya. Kalau kita tanya, mah itu apa? Ya rasanya begah dok, rasanya nggak nyaman dok, rasanya Mm-mm. kayak sesuatu yang tidak bisa diungkapkan gitu ya, nggak bisa diungkapkan Iya, pada iya. bagian ya. Udah kayak cinta aja nggak bisa diungkapkan ya. Dan jadi memang kalau kita merujuk ke istilah yang tadi yang dibilang sama teman-teman itu sih kita merujuknya ke dispepsia sebenarnya. Tapi dispepsia ini juga luas sih kalau di bidang kedokteran tuh banyak lah di apa pembagiannya dan different diagnosisnya itu banyak sebenarnya gitu. Jadi memang harus dipilah satu-satu, harus kita kenali satu-satu, Oke. harus kita paham dengan diri kita, paham dengan gejala yang kita punya, makanya nanti dokternya bisa menentukan ini arahnya sebenarnya kemana gitu. Karena belum tentu juga semua dispepsia obatnya sama gitu. Belum tentu juga semua dispepsia disebabkan oleh hal yang sama kan kayak gitu ya. Hmm, Oke, oke. Berarti teman-teman catat tadi namanya adalah lebih ke dispepsia, benar ya dok ya? Dispepsia, Oke, dispepsia. dispepsia. Ya, jadi Oke, dicatat ya, biar nanti gaul gitu loh. Kalau, aduh kayaknya aku dispepsia deh. Jadi kalau mau bikin story atau apalah gitu ya, udah beda gitu namanya. Jadi itu apaan tuh gitu. Gaul dikit. Oke, dok. Tadi dokter bilang ya, sebenarnya banyak banget tuh jenisnya, macem-macem gitu. Saya penasaran, berarti ada berapa jenis sih si dispepsia ini, dok? sebenarnya kalau secara umum dia tuh cuma dibagi Iya, atas dua ya. Ada iya. yang dispepsia fungsional istilahnya, ada dispepsia organik seperti itu. Oke. Nah, fungsional ini maksudnya nggak ada penyebabnya, secara fungsinya aja itu bermasalah kayak gitu. Tapi kalau seandainya yang organik itu dia ada organ yang bermasalah gitu. Bisa jadi yang lagi ngetren nih orang pada bilang, aduh saya kena GERD, GERD, kok saya kena GERD, kok diagnosis dokternya GERD gitu ya. Biasanya gitu ya, itu kan kelainan organik gitu, beda sama yang fungsional. Fungsional ini tuh juga ada pembagiannya, ada dua dia itu. Oke, berarti tadi ada dua ya, karena organik atau karena fungsional. Boleh dilebarin lagi nggak dok? Itu apa-apa aja tuh macam-macamnya dok? Biasanya sih kebanyakan orang, ini kebanyakan ya, kebanyakan Mm-mm. bukan ini, ya, siapa nih? Oeswa, Hasanah, dispepsia ini Menyiksa. menyiksa dok. Dia sih kalau nggak Betul. emang menyiksa banget, apalagi kalau seandainya ibu-ibu ya, wanita muda kayak gitu ya, udah lagi sakit, urus anak, urus suami itu tambah tambah jadi sih biasanya nggak nyaman banget gitu ya. Jadi kita balik lagi ke yang tadi, kalau seandainya dispepsia fungsional tuh dia itu kalau dulu sih dibagi tiga. Jadi kalau Hmm. saya awal-awal sih ya, kalau orang nanya dispepsia tuh ada berapa dok? Ada yang fungsional tuh ada tiga. Ada yang namanya tipe like ulcer, dysmotility, dan mix gitu sih kita membaginya dulu. Nah cuman sekarang dibagi yang baru. Jadi dia cuma dua tipe aja. Tipe yang pertama itu epigastric pain. Jadi istilahnya itu kayak nyeri pada bagian ulu hati gitu. Yang Oh, kedua itu ada dia, yang kedua itu ada postprandial pain dia. Jadi dia itu kayak kita isi makan terus dia penuh. Jadi makanya nih kalau teman-teman ke dokter, oh, I see. kalau ke dokter ketika ditanya ini keluhannya apa, jangan langsung bilang, aduh saya kena mah nih dok, gitu kan. Jadi kita kan terkadang, oh mah apa ini kan gitu ya. Oh, mah apa sih Pak gitu. Kalau udah tahu mah minum promah aja deh, sebelum merek ya. Sebenarnya ya dijelasin aja bahwa apa gejalanya. Misalnya kayak yang fungsional tadi ya. Fungsional itu misalnya yang emang nyeri, panas, yang rasanya itu memang tidak nyaman di bagian lambung gitu ya, hati kan sebutnya ya. Dan itu dia tidak berpindah kemana-mana, dia tetap di sana saja, tidak pindah ke bagian perut-perut yang lainnya. Dan dia tuh tidak menjalar lah, istilah seperti itu. Dan itu memang harus berlangsung selama ya kira-kira sekitar 3 bulanan lah, dari 6 bulan ke belakang kan kayak gitu. Nah satu lagi yang harus dibedakan itu, kalau yang fungsional epigastrik itu dia nggak boleh
kalau kita kentut atau kita kentut ya namanya flatus ya, kalau di dalam medis flatus namanya, atau kita buang air besar, itu nggak bakal hilang nyerinya. Nah, itu tandanya kalau seandainya itu adalah dispepsia. Beda kalau seandainya habis kentut atau habis flatus atau habis buang air besar hilang. Nah, itu beda lagi diagnosisnya. Nah, bukan dispepsia gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan nih sama dokternya kita itu sebenarnya kenapa gitu. Jangan pada akhirnya nanti semuanya dapat obat kok mirip-mirip, ya mungkin bisa jadi dokternya yang kurang ini, atau mungkin dari kitanya yang tidak bisa menjelaskan dengan benar gitu ya. Nah, yang jenis yang keduanya itu yang postprandial tadi. Jadi rasa begah, rasa penuh, rasa apa lagi, menyesak. Orang bilangnya menyesak, atau orang datangnya sesak katanya. Aduh, kok saya sesak ya, padahal bukan sesak, tapi kayak dia itu kalau narik nafas agak susah karena ya dia kembung kayak gitu. Jadi itu beda lagi. Nah, pengobatannya terkadang pendekatannya kita agak berbeda. Seperti itu. Gitu sih kalau yang untuk fungsional. Kalau yang untuk organik itu memang biasanya ada kelainan organik ya. Jadi biasanya kalau teman-teman ke dokter di puskesmas, mereka biasanya bilang ini ya secara fungsional dulu, kita obati dulu secara fungsional, baru nanti kalau seandainya tidak ada perbaikan, seminggu 2 minggu dengan terapi yang baik, kita biasanya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk apa, jangan-jangan ada kelainan organiknya gitu, bisa jadi GERD, karena seharusnya kalau GERD itu harus diendoskopi dulu baru ketahuan gitu ya. Cuman kan kalau orang Indonesia kan agak malas ya yang invasif kayak gitu, yang masuk invasif ini maksudnya pemeriksaan yang sifatnya itu masuk tuh agak malas orang biasanya karena takut kan kayak gitu. Bisa jadi GERD, ada ulcus pepticum, bisa jadi infeksi H. pylori gitu-gitu yang sifatnya lebih ke organik gitu. Dan itu juga harus kita bedakan juga sih nyeri-nyerinya. Ada yang namanya pankreatitis kan, ada yang IBD. Banyak nih sekarang tuh kasus-kasus IBD, irritable bowel disease, irritable bowel syndrome itu. Jadi kita harus mampu menjelaskan kepada dokternya sebenarnya kita ini nyeri perutnya itu seperti apa gitu, Ivo. Oke dok, yang saya tangkap adalah mungkin ini teman-teman kalau nonton tadi kan kayak, duh dok namanya susah banget, pokoknya saya mau bilangnya mah gitu. Tapi teman-teman sekarang mulai malam ini kalau nonton video ini, bener kayak kata dokter Niko tadi, jangan ujuk-ujuk kalau sakit perut itu kita semuanya tanya, ini kayaknya gua mah deh. Pokoknya ini kayaknya gua mah deh. Jadi tolong sekarang bedakan dan tahu menceritakan ke nanti ke dokternya gitu apa aja gejalanya. Nah, kita mau sharing berarti nih dok sama teman-teman malam ini biar ngerti dan gimana cara membedakannya tiap tadi kan namanya susah-susah ya dok ya, mungkin pada nggak langsung hafal gitu ya. 5 terbanyak deh yang paling dokter sering temuin pasien-pasien ini yang mengalami jenis-jenis dispepsia ini. Perbedaannya apa tuh dari masing-masing dok? Oke, biasanya itu kalau di sini tuh aku yang paling sering kita ketemuin tuh ada 3 ya. GERD, Itu GERD gitu ya. GERD. Ya, GERD ini dia tuh punya kuesioner sendiri. Jadi di Oh ya? Indonesia kita punya ya ada. Jadi teman-teman tinggal isi ya dan kita bisa ketahuan nih ini kemungkinan GERD atau enggak. Bisa dilihat kuesioner GERD-Q namanya. Jadi tinggal dilihat aja. Dokter biasanya juga menanyakan hal yang seperti itu untuk membedakan ini dispepsia atau GERD. Habis itu yang kedua itu tadi yang epigastric pain yang emang nyeri. Yang kedua yang tadi postprandial tadi setelah makan, nyeri yang setelah makan gitu, rasa kembung. Itu yang temuin 3 hal tersebut kayak gitu. Ditambah dengan sekarang ini lagi marak ada namanya itu IBD, irritable bowel disease. Jadi kalau saya infeksi usus kata orangnya, infeksi usus, saya kena colitis ulceratif dok gitu ya. Mereka datang ke dokter penyakit setelah di endoskopi, kolonoskopi, dapat IBD, dapat irritable bowel disease lah istilahnya kayak gitu. Atau ada juga nah itu juga sebenarnya bisa kita screening mulai dari puskesmas sebenarnya, dari gejala-gejala itu ya. Jadi bedaannya apa? Yang pertama kita ngomongin yang saya bilang tadi, yang fungsional tadi. Yang fungsional kan ada 2. Yang pertama itu yang nyeri di ulu hati. Jadi epigastric pain ya, hati lah bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi emang rasa panas yang ada di perut gitu. Jadi ya tandanya itu gitu. Jadi rasa panas yang ada di perut. Walaupun memang beberapa orang ada yang ketika diisi makanan itu dia bisa juga mengalami yang namanya kembung begah. Kayak gitu tuh juga ada bisa. Jadi kombinasi obatnya biasanya kita gunakan gitu. Yang kedua ya kembung tadi habis makan gitu ya. Biasanya
habis makan terus tiba-tiba kok begah rasanya, kok nggak nyaman rasanya di perut, tapi dia nggak nyeri kayak gitu ya. Jadi itu yang biasanya kita temuin. Nah biasanya pendekatan pengobatannya agak berbeda kayak gitu. Habis itu yang GERD tadi itu kan gampangnya ya kan, kita kayak apa, asam di lambung itu tuh naik ke dalam mulut. Jadi biasanya kita tuh kayak tiba-tiba kayak sendawa, terus ada sesuatu yang datang di mulut rasanya asam. Nah biasanya kayak gitu. Walaupun kan perlu diperiksa sama dokter lagi untuk memastikan itu sebenarnya apa gitu ya. Sama yang tadi irritable bowel disease atau irritable bowel syndrome, dia harus dibedakan nanti sama dokter spesialisnya untuk menentukan ini ada kelainan atau enggak dari sana. Cuman ada tandanya. Tandanya itu adalah nyerinya itu bakalan hilang ketika kita kentut atau buang air besar. Jadi ketika dia kentut, buang air besar, nyerinya itu kayak kok lebihnya hilang ya, kayak gitu. Sedangkan kalau yang lain-lain itu biasanya dengan makanan atau minuman yang masuk bisa jadi tambah nyeri, atau bisa jadi nyerinya malah hilang seperti itu. Jadi kalau dia kasih kentut atau buang air besar tuh dia nggak ada hubungan sama sekali, ya tetap nyeri-nyeri aja. Gitu. Jadi yang paling sering kita temuin yang 4 itulah. Oke. Ini bentar banget. Ini bentar, ada yang kita langsung sematin aja deh. Ini dari Andrea Nayui. Aku sering banget nih dok nyeri perut, panas naik ke dada, panasnya sampai sakit kepala. Nah ini kira-kira apa dok kalau kita mau langsung bahas nih? Kemungkinan atau dia harus tambahan lagi nih? Hmm, jadi sebenarnya pahami dulu ya, nyerinya kan di bagian perut naik ke arah dada gitu ya. Sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan fisik dulu sih sebenarnya untuk memastikan ini sebenarnya apa, kan kita langsung bilangnya apa. Tapi kemungkinan kalau seandainya tidak diikuti dengan gejala-gejala yang sifatnya itu apa ya, kayak mual, muntah, atau nyerinya tidak pindah ke bagian belakang, atau nyerinya itu tidak menjalar ke bagian lengan gitu ya. Nah, itu kemungkinan sih memang dari saluran cerna gitu, dari saluran cerna. Jadi bagusnya kita berkonsultasi langsung sama dokternya gitu. Yang kita takutkan kan yang emergensi ya, yang gini-gini ini kalau orang nanya, nyeri perut nih, jangan-jangan jantung gitu kan. Nah, kita harus bedakan nyerinya. Jadi nyerinya ini memang jari-jari perut atau mungkin dari jantung. Kalau dari jantung biasanya nyeri pada bagian ulu hati, diikutin dengan naik biasanya sampai ke leher, sampai ke lengan sebelah kiri gitu. Kalau ada itu kita langsung ke UGD aja. Tapi kalau seandainya misalnya nyerinya masih bisa tertahankan, kemudian ada berhubungan tadi sama makanan, misalnya dikasih makanan ternyata dia hilang, dikasih makanan ternyata dia tambah berat gitu ya, kemungkinan besar itu penyebabnya adalah dari saluran cerna. Jadi nanti kita berkonsultasi sama dokternya supaya dapat pengobatan yang bagaimana gitu. Karena pendekatannya berbeda-beda nih gitu. Itu sih. Karena Oke, memang oke. Nih, kalau seandainya perut bermasalah juga kepala bakalan sakit sih pasti. iya, iya, Pasti bakal. benar. Oke, Kak Andre, semoga menjawab ya. Nah, tadi kan dokter udah bilang ya, 4 yang paling sering muncul tuh jenis-jenisnya. Kebetulan banget dok, kemarin tuh teman saya minggu lalu, dia sakit perut, kirain keracunan, karena habis makan tuh kayak tiba-tiba sakit banget, terus dia ke toilet dan habis itu nggak sakit katanya setelah ke toilet, tapi habis itu dia cek lagi. Nah, kata dokternya, dia kena infeksi usus yang tadi dokter bilang IBS ya, kalau bahasa medisnya. Nah, ini makanya teman-teman setelah nanti nonton ini kan jadi tahu ya kemungkinannya, tandanya tadi udah jelas banget dokter Niko jelasin apa sih bedanya dari tiap-tiap gejalanya. Nah, lagi dok kita lanjut. Berarti kan kita mau bahas nih untuk teman-teman yang sering banget ngerasain nyeri perut tadi. Nah, pertanyaannya kan sekarang ke makronis. Emangnya makronis itu apa sih dan apa sih resikonya kok sampai kita mempertanyakan itu, dok? Hmm. Biasanya kan itu karena tidak diketahui tidak mendapatkan diagnosis yang pasti. Biasanya gitu. Jadi orang kalau punya nyeri lambung itu dia biasanya pindah-pindah dokter. Jadi dia, aduh saya ke si A deh gitu kan. Dikasih obat ternyata nggak mempan ya gitu ya. Kayaknya dokternya kurang oke deh. Saya pindah ke dokter ini deh gitu kan, kayak gitu ya biasanya. Terus di dokter yang satu lagi ternyata ngasih hal yang sama. Biasanya kayak gitu. Jadi itu aja yang dikasih, karena kan kita evaluasi pengobatan ya, karena apalagi kalau seandainya teman-teman ke tempat apa
dokter umum biasanya gitu kan, atau tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya kan kita kan kebanyakan tadi kan ya yang tadi itu ya kan, jadi kita yang kebanyakan kan yang 4 tadi itu, jadi kita pengobatannya ya sesuai yang 4 yang tadi itu. Termasuk saya di daerah terpencil kayak gini itu, saya pasti pengobatannya mengarah ke 4 ini dulu. Kalau seandainya seminggu atau 2 minggu tidak ada perubahan, saya pasti bakal kasih option lain. Kita harus bagaimana sebenarnya kayak gitu. Cuman sayangnya pasiennya itu nggak datang lagi. Akhirnya dia kayak gitu terus, nyeri terus, nggak tahu nih penyebabnya apa. Akhirnya ya orang bakal bilang kan kalau seandainya, iya kalau saya sih sakit terus udah bulan bertahun-tahun nggak ada sembuh-sembuhnya, pasti orang langsung bilang kronis kan, kayak gitu. Padahal kalau dispepsia tadi kalau kita dari definisinya aja kita ngambilnya 6 bulan, 6 bulan dengan gejala itu selama 3 bulan gitu. Jadi nggak ada patokan sih sebenarnya ini adalah suatu kronis atau bagaimana gitu. Tapi kalau seandainya nyeri perut itu memang ada yang akut, yang kronis itu memang ada. Tapi kalau seandainya khusus untuk yang kita ini itu biasanya tidak ada pembagian sih sebenarnya ini adalah akut atau kronis gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya judulnya itu lebih ke mengarah kita ya, biar tahu. Jadi kalau sering nyeri perut, kita tuh taunya orang awam tuh pasti, ah nih aku mah kalau udah kelamaan nggak sembuh-sembuh, ini aku kayaknya udah mah kronis, soalnya udah setahun gitu. Padahal ini bukan minggu lalu dok, semalam kita juga habis bahas ini dok, kayak kita itu suka banget kalau habis ketemu dokter merasa nggak cocok, kita malah pergi ke tempat yang lain, bukannya datengin dokternya ngasih tahu dok kok saya ada ini ya, kok kayaknya yang ini ya gitu, malah kayak kata dokter tadi malah pindah. Nah ini diperbaiki ya teman-teman ya solusinya. Oke dok, kita lanjut karena bulan ini bulan Ramadan, bulan puasa gitu dok. Untuk teman-teman yang memang nanti udah tahu, oke dokter saya udah ngerti ternyata saya dispepsia jenis ini, apakah boleh berpuasa dan atau adakah catatan-catatan tertentu untuk mereka? Ya, jadi kalau seandainya untuk dispepsia ini kita bedain lagi ya, sebenarnya diet-diet untuk lambung ini nih banyak sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan diri kita, nggak langsung semua orang langsung bisa dipatok oh harus makannya kayak gini. Jadi ada reel saya juga yang kemarin beberapa hari yang lalu tentang makan secara umum, itu cuman secara umum aja gitu. Misalnya kayak mungkin dari sekian 100% mungkin 60-70% orang cocok dengan itu. Bisa juga 30%-nya nggak sama sekali kayak gitu. Karena yang namanya lambung ini banyak, apalagi kalau seandainya kita udah menderita yang namanya IBD kayak gitu, irritable bowel disease tadi itu ada makanan-makanan tertentu yang nggak bisa kita makan sama sekali. Oh ada orang yang sayur ini dia nggak bisa, sayur itu nggak bisa. Jadi ada yang DM tuh, saya kok brokoli kok nggak oke ya dok ya gitu. Padahal secara ininya, mungkin secara teorinya brokoli dalam dosis dalam takarannya oke, mungkin is oke gitu untuk beberapa orang tidak gitu. Jadi memang tidak ada sih patokan yang bagaimananya. Cuman memang ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk kasus-kasus kebanyakan dispepsia ini gitu. Jadi kita tuh memang yang namanya orang dengan dispepsia ya tadi ya yang bersoda nggak bisa gitu ya. Kemudian kopi, teh gitu kan nggak bisa ya sebenarnya ya. Gitu. Terus makanan yang terlalu berlemak, kemudian makanan yang sifatnya terlalu asam, buah yang terlalu asam gitu ya. Kemudian apalagi sayur-sayurannya harus bersifat rendah bukan asam gitu. Jadi pH-nya bukan pH yang asam, low acid vegetable lah gitu istilahnya ya. Habis itu apalagi ya? Tunggu. Lupa nih saya nih. Nah, yang ya pedas, pedas tuh wajib ya, nggak bisa gitu kan. Habis itu yang terlalu banyak gula kayak gitu kan. Nah, itu memang yang harus kita hindari, gorengan gitu, makan makanan yang sifatnya instan dan siap saji gitu memang yang harus kita hindari sih sebenarnya gitu. Cuman kan kalau seandainya kita ngomongin hal yang tidak boleh nih, biasanya masih orang-orang ini kayak, aduh saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, akhirnya nggak makan, biasanya kayak Betul. gitu. Pasien tuh banyak datang lagi tuh dalam keadaan anemia, dalam keadaan anemia, jadi karena mereka tuh nggak memperhatikan kebutuhan asupan mereka, jadi terkadang ya gimana ya, sebenarnya kita konsepnya nggak bisa lagi bilang, oh kamu nggak boleh makan ini, oh kamu nggak boleh makan itu, oh kamu nggak boleh makan ini, Iya. tapi kita lebih ke konsepnya itu apa sih yang boleh kita makan, kan kayak gitu ya sebenarnya ya.
Jadi Iya, memang setuju. yang namanya makanan kita tuh tetap yang harus kita perhatikan tuh ada 3. Ya, yang pertama itu jadwal. Jadi harus ada jadwalnya. Kalau lagi bulan puasa ini enak ya, ada jadwalnya. Pasti semuanya Iya, bagi Islam nih ya, bagi Islam pasti dia ada berbuka, sahur, dan setelah sholat biasanya. Jadi jadwalnya itu pas kayak gitu. Beda kalau di hari-hari tertentu tuh nggak ada jadwalnya sama sekali. Jadi itu yang bikin nyeri perutnya mungkin bakalan terus-terusan datang kayak gitu. Kita ngomongin jumlah. Seberapa banyak sih yang harus kita makan, sama yang terakhir kita harus ngomongin yang sifatnya itu jenisnya apa, kayak gitu. Nah, misalnya kalau jadwal, jadi kita harus bikin nih jadwalnya bagaimana. Misalnya kayak lagi berbuka puasa sekarang di bulan puasa, berarti ya jadwalnya pas puasa, kemudian pas berbuka, kemudian setelah sholat tarawih, kemudian pas mau sahur. Nah, nanti pas setelah bulan puasa selesai harus dibikin lagi. Oh, misalnya saya makannya pagi jam 8, ya udah jam 8. Atau siangnya jam berapa? Jam 1, ya udah jam 1. Disesuaikan dengan kita, karena kan kita pekerjaannya beda-beda ya. Jadi disesuaikan dengan kita, jadwalnya bagaimana. Jadi nggak bisa contek orang lain. Oh, saya makannya jam 9 gitu misalnya ya. Ya udah saya jam 9. Kalau dirimu nggak bisa jam 9 ya juga nggak masalah. Jadi dibikin jadwalnya tersendiri gitu. Misalnya atau malamnya misalnya jam 7 atau jam 6 atau sore gitu, jam 4 atau jam 5 kan kayak gitu ya. Jadi jadwalnya harus dibikin dan memang harus makan di jadwal yang itu gitu. Habis itu jumlah. Nah, jumlahnya itu juga harus kita perhatikan dengan berapa kebutuhan kalori kita. Kan sebenarnya kalori kita kan tergantung ya, ada yang mau diet ya kan. Ada yang menurunin berat badan, ada yang mau naikin berat badan ya kan. Kalau saya biasanya kan kalau saya kan kebutuhan kalori, dia ada hitung-hitungannya sendiri sih. Biasanya kalau untuk kita kayak gini nih ya bisa lah 2000 kalori kan kayak gitu ya. Biasanya kita ambilnya dari 3 porsi makanan sama 2 snack kan gitu biasanya ya. Kalau di hari-hari biasa nih gitu ya. Jadi diperhatikan lagi porsinya, oh, berapa jumlah nasinya. Kan ada di dalam piring kita, di dalam piring, isi piringku tuh ya. Lebih gampangnya nih kalau susah penjelasannya, kita lihat tuh di Google ada namanya isi piringku, ya udah nyontek aja deh itu, boleh silahkan kayak gitu, dan tinggal nanti kita menyesuaikan apa yang lebih bagus buat kita. Misalnya kayak karbohidrat, kita kan ada tetap harus makan karbohidrat gitu, nggak harus nasi gitu, bisa banyak jenis karbohidrat. Misalnya kita bisa pilih kentang gitu, kentang kan bagus ya, dia kalau karbohidrat ini kita harus milihnya itu yang glycemic index-nya itu rendah gitu. Jadi misalnya kayak nasi merah, kan orang biasanya nasi merah itu udah pasti tahu. Habis itu kentang itu orang udah pasti tahu kayak gitu kan. Jadi glycemic index-nya yang sifatnya itu rendah. Jadi kita ya tinggal pilih mau makan pakai apa gitu. Mau jagung pun juga nggak ada masalah sama sekali. Yang penting ada karbohidratnya seperti itu. Habis itu kita pilih proteinnya. Nah, tergantung nih proteinnya kan bisa dari kacang-kacangan atau kita bisa dapat dari ikan ataupun ayam kayak gitu ya, dari ada yang nabati, ada yang hewani kayak gitu ya. Biasanya yang kita sarankan itu ya tahu, tempe itu silahkan, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau untuk orang dengan lambung biasanya kita lebih pilih misalnya kayak ayam itu lebih ke dadanya, atau kalau kayak daging itu kita pilih yang nggak berlemak gitu. Atau kalau seandainya kita pilih lebih aman ya ikan gitu. Lebih aman misalnya ikan kayak gitu itu kan lebih aman ya. Misalnya kayak ikan nila, ikan patin itu kan lebih aman, lebih rendah lemak kan proteinnya seperti itu. Habis itu apalagi sayur. Sayurnya itu kita harus lebih pilih lagi. Sayurnya harus yang sifatnya itu kan tadi ada 2 ya jenis jenis dispepsianya, ada yang bikin kembung. Nah, biasanya ada orang yang mikirnya itu, misalnya makan kayak tadi deh, kol gitu ya, atau kangkung, itu bikin begah katanya. Nah, karena dia menghasilkan gas, ya udah kita nggak usah pilih itu, kita pilih yang aman biasanya kayak bayam gitu, silahkan, nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan sayur ini biasanya sih kebanyakan
nggak menyebabkan nyeri pada perut. Cuman beberapa orang ada kayak gitu. Apalagi kalau seandainya dia terkena IBD. Jadi ada yang nggak bisa sama sekali makan seperti apa ya, daun ubi gitu. Nah itu dia nggak bisa. Jadi nggak dicerna sama sekali. Nah, pada pasien-pasien tertentu bisa seperti itu. Jadi memang kita lebih memperhatikan apa yang kita makan, kita lihat cocok atau tidak sama kita. Kayak gitu sih sebenarnya untuk sayur-sayuran ini gitu. Habis itu buah. Nah, buah-buahan juga kita harus perhatikan nih yang sifatnya low acid tadi, yang apa pH-nya itu nggak terlalu asam lah istilahnya kayak gitu. Dan itu biasanya kita bisa dapat dari buah apel, pir, melon, semangka gitu, pisang gitu. Bisa kita ambil dari yang itu sih sebenarnya untuk buah gitu. Nah, untuk cemil-cemilan ya terpaksa kita harus memperhatikan sebisa mungkin ya pilihlah cemilan yang sifatnya itu nggak terlalu digoreng lah, istilahnya tidak terlalu banyak gula lah, istilahnya seperti itu ya. Kita harus menakar-nakarnya sendiri sih sebenarnya, gitu sih. Iya, ini aduh kedengar goreng nggak bisa tuh kayak langsung sedih gitu loh dok. Aduh tidak bisa makan gorengan, orang Indonesia tuh agak susah dilarang makan gorengan dok. Sebenarnya Tapi bukan nggak bisa sih, sebenarnya itu bukan nggak bisa, tapi lebih diperhatikan aja. Maksudnya kalau seandainya kita lagi bermasalah nih ya jangan dulu. Tapi kalau seandainya nanti udah oke, mau coba satu dua, oke lah ya. Dan sebenarnya gorengan kan boleh. Kalau dari saya sih, saya kalau pasien-pasien saya tuh kebanyakan saya nggak ada pantangan. Biasanya kita lebih ke apa, evaluasi apa yang dia makan, karena kan semua orang beda-beda ya. Maksudnya dari standar ekonomi mereka kan berbeda, betul, atau kebiasaan mereka iya, berbeda. Ada yang vegan, ada yang bukan. Jadi kita perhatikan kebutuhan mereka seperti apa. Yang penting kan sesuai dengan kalori yang masuk sama mereka gitu. Jadi memang terkadang ada beberapa ini yang kita buatkan, oh ini yang boleh, oh ini yang tidak boleh gitu ya. iya, Terkadang ada beberapa ketika oh ini boleh, ternyata ya belum tentu bisa kayak gitu. Jadi memang nggak bisa plok-plok langsung gitu sih sebenarnya. Tapi tipsnya yang tadi itu, pilihnya ya protein, karbohidratnya pilihlah yang indeks glikemiknya rendah, proteinnya pilihlah yang nggak terlalu banyak lemaknya, apa, sayur dan buahnya pilihlah yang tidak terlalu asam lah, istilah seperti itu. iya. Oke, dok, pertanyaan dari saya ya terakhir mungkin ya. Banyak banget saya tahu dari teman-teman saya kayak dia bilang, kan mereka taunya bilangnya sakit perut ya dok ya, atau nyeri perut. Mereka tuh merasa ketika bulan puasa ini atau ketika sedang berpuasa malah nyeri perutnya itu bisa hilang. Nah, apakah si dispepsia ini yang kita bilang nyeri perut tadi, apakah emang bisa sembuh? Ada orangnya sama puasa? Kalaupun bisa, kenapa bisa gitu dok? Mungkin teman-teman penasaran. Iya sih, kalau beberapa, kalau kita ngomongin jurnal ya, beberapa yang saya baca itu kalau seandainya dia ini sebenarnya nggak ada hubungan sih sebenarnya antara berpuasa tidak berpuasa dengan keluhan itu. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang kita lihat tuh kayak kok pas dia lagi berpuasa kok ini ya gitu. Mungkin yang tadi masalah pertama masalah makanan. Ketika dia berpuasa dia jaga banget mulai dari jadwalnya yang udah terpaksa harus diatur, kemudian jumlahnya yang memang dia mungkin nggak bisa langsung makannya banyak gitu, ada bisa menahan diri istilahnya gitu kan, sama jenisnya, jadi dia bisa menahan misalnya kayak gitu ya bisa. Atau memang ada orang-orang yang ketika berpuasa mungkin dia lebih mindfulness ya, jadi maksudnya dia itu lebih, ya, jadi lebih lebih dekat dengan Tuhan, lebih ini tidak terlalu stres gitu ya. Dia lebih lebih ini. Jadi gejalanya itu menurun. Kemungkinan besar sih arahnya ke sana gitu. Dan dalam terapi dispepsia ini juga ada yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika pengobatan tidak mempan dan tidak ada kelainan organik sama sekali, biasanya kita ngajarin dia untuk terapi yang sifatnya psiko apa ya? Ya sifatnya itu lebih ke jiwa ya, kayak mindfulness gitu-gitulah. Jadi dia lebih bisa mengontrol stresnya, jadi ya dia bisanya aman kayak gitu. Biasanya gitu sih. Dan terkadang bisa juga bukan, jangan-jangan dia bukan ini ya. Jangan-jangan dia bukan dispepsia, tapi dia IBS, ada namanya irritable bowel syndrome. Jadi itu memang kalau anak
anak kedokteran nih itu biasanya sering tuh mengalami IBS ini, dimana ketika dia mau ujian itu udah mulai tuh pusing, ini kembung, mual, muntah gitu ya, kentut berkali-kali kembung gitu-gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi selama ini dia bukan dispepsia atau ada yang lain, kan kita nggak pernah tahu ya, gitu sih. Tapi kalau secara jurnal yang saya baca itu nggak ada sih ngaruhnya antara berpuasa tidak berpuasa dengan gejala penurunan gejala terhadap dispepsia gitu sih. Oke, oke, oke. Setidaknya ini menjawab ya teman-teman ya. Jadi jangan apa ya, sudah terjawab secara ilmiah lah mungkin kita bilang ya, secara kesehatan. Nah dok, terapinya kan tadi dokter juga udah sempat sampaikan ya. Apa aja sih terapi untuk teman-teman tadi? Mungkin boleh di-highlight lagi dok, untuk teman-teman yang tadi mengalami dispepsia, terapi apa yang biasanya akan mereka dapatkan dan komitmen apa atau apa anjuran kepada pasien yang mengalami dispepsia? Hmm. Ini biasanya kalau dari dokter kan mereka ya ini disclaimer dulu untuk teman-teman, kalau seandainya ini bukan berarti semua orang bisa disamakan gitu ya. Jangan habis nonton live IG kita habis itu semuanya kayak itu yang lagi happening hari ini oralit ya kan, tiba-tiba eh, apa apotik habis oralitnya, pasien saya diare. Iya, pasien saya diare ini susah, akhirnya kita buat oralit biasa aja gitu ya. Jadi disclaimer dulu, tidak semua uh, terapi yang akan saya kasih ini cocok untuk pasien dispepsia. Jadi memang tetap harus ketemu dulu dokternya, pahami diri dengan gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi, jelaskan kepada dokternya biar dokternya melakukan pemeriksaan sampai nanti ditegakkan diagnosisnya itu apa gitu ya. Nah biasanya untuk kasus-kasus dispepsia ini pengobatannya ada dua ya kan. Kita memang ngomongnya ada dua. Pasti ada yang pakai obat, ada yang tidak menggunakan obat. Yang tidak menggunakan obat tadi ya dari makanan tadi. Jadi kita harus atur lagi jenis makan apa, jadwalnya kapan, jenis makanannya apa, dan jumlahnya seberapa itu harus kita berikan apa, harus kita perhatikan kayak gitu. Apalagi kita di bulan puasa ya, jadi kita nggak bisa langsung makan terlalu banyak, kita harus pelan-pelan dulu untuk mengisi lambung kita, seperti itu. Nggak bisa langsung lambungnya dikaget langsung habis puasa full langsung kaget, itu nggak bisa gitu. Nah perhatikanlah makan makanan yang tadi yang sifatnya itu mulai dari karbohidratnya kalau bisa ya rendah, apa indeksnya yang indeks glikemiknya yang sifatnya itu rendah, kemudian proteinnya yang lemaknya rendah gitu. Habis itu pilihlah makanan yang buah atau sayurnya itu rendah pH apa low acid gitu ya, rendah asam. Nah gitu. Yang tadi udah ada contoh-contohnya ya kan. Habis itu yang farmakologi. Biasanya farmakologi ini tergantung dari kondisi kita tadi. Biasanya obatnya itu ada 3 jenis. Ada yang pertama dalam bentuk sirup-sirupan gitu ya. Sirup-sirupan nih yang dibeli sebelum apa yang dibeli yang diminum 1 jam sebelum makan gitu ya. Pasti pada tahu ya kan, karena pasti itu di TikTok apa segala macam tuh banyak ya namanya ya. Biasanya itu jenisnya itu dalam bentuk sukralfat gitu ya, dengan jenis apapun mereknya silahkan gitu ya. Nah, biasanya kita makan minumnya itu 1 jam sebelum makan gitu, karena dia kerjanya itu di saat basah, bukan dalam keadaan perut yang lagi asam seperti itu. Ketika masuk makanan kan asam naik gitu ya. Habis itu biasanya ada PPI namanya. Nah itu obat-obatan yang biasanya kayak Zolzol, Omeprazol, Lansoprazol gitu-gitu ya. Itu biasanya kita minum sebelum makan gitu ya. Habis itu setelah makan biasanya itu ada beberapa tambahan lagi, misalnya kayak simetidin, ranitidin, atau omeprazol, ondansetron, domperidon gitu untuk merangsang pergerakan usus, pergerakan saluran cerna, biasanya seperti itu. Nah itu 3 obat ini nih harus dokter yang ngasih, karena beda gejala klinis, beda pemakaiannya. Ada orang yang makanya kok si A di dokter ini sakit perut kok dikasih ini ya gitu. Ada si B yang kok dikasihnya sirup ini ya gitu. Ada yang si C kok yang dikasihnya itu yang setelah makan ya, kan kayak gitu ya. Jadi tuh harus memang konsultasi sama dokternya. Jadi memang nggak bisa teman-teman langsung beli sembarangan. Walaupun di Indonesia kan kita beli obat ya bisa aja sembarangan gitu kan. Nah itu memang yang harus diperhatikan. 3 yang tadi itu sih kebanyakan obatnya.
Nah, biasanya kalau dengan 3 itu ternyata tidak mempan, kita evaluasi pengobatan. Takutnya memang ada gejala, ada kelainan yang sifatnya organik, misalnya kayak H. pylori gitu, atau infeksi H. pylori. Kita melakukan tes lagi, biasanya kita kirim ke dokter spesialis penyakit dalam, Penyakit nanti dalam. ya jenis obatnya beda lagi, seperti itu. Atau kalau Hmm. seandainya terkena IBD gitu misalnya sudah dilakukan sama dokternya itu beda lagi. Jadi nggak semuanya bisa disamaratakan dengan obat yang tadi gitu. Gitu sih. Tapi kalau Hmm. memang ada gejala-gejala yang sifatnya nyeri perut itu, boleh kok obat-obatan yang sifatnya itu bukan keras ya. Yang saya sebut tadi kan kebanyakan keras ya, mulai dari Suprafa, Hmm. azol-azol tadi, lansoprazol, omeprazol, sama Ondan, domperidon gitu tuh kan lambangnya keras. Jadi itu nggak boleh kita beli sembarangan. Nah, sebenarnya bisa kok kalau seandainya kita mengalami nyeri perut, boleh beli yang sifatnya itu hijau. Kan banyak ya. Misalnya Iya. kayak kalau kita sebut merek misalnya kayak apa ya, Polisilen gitu ya, atau merek-merek lain yang Iya. isinya sama gitu ya, isinya tasid gitu kan, ada apa simetikonnya atau apanya gitu boleh dicoba. Tapi kalau seandainya dengan itu di rumah kita tidak mempan, sebaiknya langsung konsultasi sama dokter, nanti baru diberikan obat yang sifatnya itu lebih baik seperti itu. Gitu sih. Tuh, aduh lengkap banget. Aduh, sampai dikasih tahu semua obatnya. Jadi harusnya ini bermanfaat banget nih sama teman-teman. Ya, Dok, sebelum kita akhiri nih, ini kita udah lewat banget jamnya, guys. Terakhir deh dari Dokter Ferdian sebelum kita tutup. Buat teman-teman, saya yakin banyak banget yang sering merasakan nyeri perut. Tadi aja saya bilang termasuk saya sering. Uh, dari Dokter Ferdian untuk teman-teman yang sering nyeri perut dan belum tahu nyeri perut itu ada apa aja, apa yang harus dilakukan teman-teman? Silakan, Dok. ya yang pertama pahami diri sendiri gitu ya. Saya paham bahwa kita generasi milenial akhir, generasi yang atau generasi Z apa namanya yang awal-awal gitu ya, dimana mungkin kita tidak mampu untuk menceritakan apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita ketemu dokter, sebisa mungkin kita harus bisa menjelaskan apa yang terjadi sama kita. Jadi supaya dokternya bisa menjabarkan kira-kira ini apa, seperti itu. Dan ketika kita bisa memahami gitu ya, dokter bakalan lebih gampang untuk mencari sebenarnya ini masalahnya yang mana gitu. Jadi teman-teman bisa dapatkan diagnosis yang tepat, dan ketika memang tidak ini mungkin akan kalau bisa balik lagi ke dokter yang sama, jelaskan bagaimana efek terapi yang kemarin, apakah ada perubahan atau tidak, nanti minta advice lagi sama dokternya bagusnya bagaimana, kayak gitu. Nah itu haknya pasien gitu. Jadi tanya aja sama dokternya, walaupun ya terkadang rame gitu ya, waktu cuma 5 menit. Jadi kita harus siapin nih dari rumah, kita harus ngomongin apa, apa namanya, apa nih opininya, apa nih advice dari dokternya supaya kita bisa sembuh gitu. Karena banyak juga nih yang datang ke dokter itu cuman diam aja gitu. Jadi kita terkadang agak bingung ini apa, atau langsung bilang diam mah gitu apa gitu. Jadi itu sih yang harus teman-teman pahami ya. Mungkin karena kita nggak bisa mengungkapkan rasa yang kita ini ya, mungkin karena itu ya. Beda sama anak-anak zaman anak-anak kecil zaman sekarang. Anak-anak kecil zaman sekarang tuh bagus cara penyampaian dia terhadap apa yang dia rasa. Mungkin kalau kita yang generasi-generasi kita ini agak susah, tapi kita harus mencoba supaya dapat nih diagnosisnya apa. Seperti itu sih. Iya, gitu. Oke deh, wah ini dari ada Kak Andre juga bilang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dok. Ya semoga bermanfaat juga buat yang lain ya. Oke, Dokter Niko nggak kerasa kita udah di akhir acara. Ini juga udah lewat banget. Teman-teman mungkin mau tidur, Dokter Niko pun mau istirahat karena besok liburan kayaknya ya. Nggak kerja sih kayaknya besok gitu. Jalan-jalan nih besok, waktunya keliling-keliling. Nah, buat teman-teman yang suka ngobrol sama Dokter Niko atau masih mau nanya-nanya lebih lanjut, mereka bisa kemana nih dok? Kalau mau ke Kalimantan kemana? Kalau nggak ada uang ke Kalimantan kemana dok? Oh, kalau saya lama ini jadi agak susah ya. Jadi kalau dari Palangkaraya itu sekitar 8 jam dan akses agak kurang oke gitu ya. Tapi teman-teman bisa kok DM aja, nggak ada masalah. DM di Instagram, di follow Instagramnya, di follow Instagram, di DM aja. So bakalan dibalas. Biasanya sih dibalas aja sih. Kecuali ketimpa yang lain-lain terus
agak susah ya kan. Tapi kalau saya langsung di DM aja nggak ada masalah. Gitu. Oke, baik banget tuh. Kalau mau request mau tanya tentang apa, bikin konten apa, boleh di DM aja Dokter Niko biar bikin banyak edukasi kesehatan lagi. Oke. Dokter Niko, makasih banyak sharingnya malam hari ini. Saya sangat senang sekali. Banyak saya juga jadi tahu nyeri-nyeri perut apa aja. Saya akan bagikan sini ke teman saya yang kemarin infeksi usus. Dan teman-teman, semoga juga yang kita sampaikan dari Dokter Niko malam hari ini bermanfaat. Dokter Niko semangat di sana pelayanannya ya di Kalimantan. Saya tahu itu nggak mudah gitu. Semoga selalu semangat kasih edukasi dan teman-teman besok jangan lupa masih ada Instagram Live Marathon. Kalau gitu saya Dokter Niko pamit. Kita undur diri dari live Instagram. Selamat malam, dadah. Dadah. Makasih banyak dokter, dadah.